Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu program dari 5 buah program yang saya buat tentang program Pascal Array sederhana. Baiklah, langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama yaitu program, kita buat judul programnya yaitu Belajar Array. Belajar Array. Kita buat pendefinisiannya uses CRT. Kita akan membuat program dasarnya terlebih dahulu. Kita buat begin dan kita buat clear screen agar nanti setelah kita jalankan programnya tidak ada tulisan-tulisan aneh yang tidak kita buat sebelumnya. Setelah itu kita buat end. Nah, ini adalah program dasar dari array, sama saja dengan program biasa dengan menuliskan variabel. Kita buat nama array-nya yaitu nilai. Nilai dari array, kita rentangkan datanya di dalam kurung siku. Dari data pertama kita mulai hingga data kelima, kita misalkan of integer dengan sifatnya yaitu bilangan bulat. Jadi variabel nilai ada 5 data, ada 5 nilai dengan sifatnya bilangan bulat. Setelah itu langsung kita ke clear screen di bagian begin. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Judulnya yaitu write learn. Kita buat nilai ujian mahasiswa. Nah, seperti ini. Kita akan mempercantiknya terlebih dahulu dengan seperti ini. Setelah kita mempercantiknya seperti ini, nah nanti kita akan membuat nilainya. Nilai data pertama itu kita buat misalkan 80. Nilai kedua, data kedua kita misalkan nilainya 75. Nilai ketiga, datanya kita masukkan 90. Nilai keempat, data keempat kita masukkan nilainya 86 misalkan. Setelah itu kita buat nilai kelima. Nilai kelima misalkan kita buat 95. Nah, setelah kita membuat nilai ini, kita akan membuat write learn-nya. Kita buat write learn. Write learn ini kita buat dulu nilai ujian mahasiswa K1 kita buat. Kita kiri dengan tanda petik, tanda koma, kita buat. Dan jangan lupa kita harus memanggil si nilai yang pertama, agar nanti di hasil program bisa ditampilkan. Nah, setelah itu kita buat sampai data ke-5, kita salin saja. Kita salin saja. Data mahasiswa ke-2, nilai ujiannya. Kita buat di sini 2. Nah, setelah itu kita buat lagi ke-3.
ketiga dengan kita memanggil nilai si 3 tadi. Nah, setelah itu yang keempat, nilai keempat kita panggil. Setelah itu yang terakhir nilai kelima. Kita panggil si nilai kelima tadi. Nah, setelah kita membuat write-len-nya, kita buat readlen-nya lagi. Readlen, titik koma. Nah, setelah itu baru kita jalankan. Readlen ini berfungsi untuk membaca si write-len ini. Kita coba run. Sepertinya ada kesalahan kompilasi. Oh iya, di sini sepertinya sebelum Beijing saya lupa memberi tanda titik koma. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita jalankan lagi. Nah, kompilasi berhasil. Nah, kalau di sini jika kita bisa membuat rentangan array dari 1 sampai dengan 5, kita masih bisa juga membuatnya. Tetapi jika kita membuat rentangan array 1 sampai dengan 50 atau 1 sampai dengan 100, pasti skrip program yang kita buat sangat panjang ke bawahnya. Nah, jadi kita akan membuat program yang singkat, tetapi bisa sampai menginputkan data sampai 50, 100, dengan data yang kita masukkan dengan menggunakan for to do. Tadi kan kita memakai seperti biasa secara sederhana. Nah, sekarang kita akan kembalikan programnya. Nah, kita akan pergi ke variabel. Beralih ke variabel dengan menambah rentangan array-nya dari 1 sampai 50. Nah, setelah itu kita menambahkan n di bagian variabel ini, n dan i. Kita buat sifat bilangannya, sifat nilainya yaitu integer. Nah, setelah itu kita beralih ke Beijing. Kita hapus terlebih dahulu nilai dan write-len-nya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat write-nya. Write-nya kita buat masukkan jumlah anggota mahasiswa. Kita buat sama dengan tanda petik pakai titik koma terakhirnya. Nah, setelah itu kita akan memanggil si n tadi, si n yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita percantik sedikit agar lebih bagus nanti ketika hasil programnya dijalankan. Kita buat misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah kita buat seperti itu, kita buat write-len-nya lagi. Write-len ini berfungsi untuk memberikan jarak antara baris yang di atas dengan baris yang di bawah. Nah, setelah itu baru kita berikan for to do. Kita buat for i kita buat 1, i-nya mulai dari 1 to n do. Nah, ini for i1 to n do berfungsi untuk memulai data yang pertama dari i-nya mulai dari data pertama sampai n do. Berarti kita akan bisa memasukkan berapa saja yang akan kita masukkan nilainya.
Nah, setelah itu kita masuk ke Beijing lagi. Ke Beijing. Kita buat write nilai mahasiswa ke, kita kasih akhirnya dengan tanda petik, terus kita awali dengan tanda koma lagi, kita panggil si I, kita tanda koma lagi, kita buat tanda koma, setelah itu kita buat tanda petik lagi, setelah itu kita buat sama dengannya, akhiri dengan tanda petik seperti biasa. Maksudnya di sini itu nilai mahasiswa ke I, berarti kita memanggil si I tadi. Nah, dengan tanda petik ini yang di dalamnya ada sama dengan, biar bisa dituliskan di hasil program. Nah, setelah itu kita tutup dengan tanda kurung dan diakhiri dengan titik koma. Kita buat readline-nya, kita panggil si nilai I tadi, nilai arraynya, batasan nilai arraynya. Setelah itu kita panggil si I. Nah, setelah itu kita akhiri dengan N, titik koma. Nah, baru kita readline seperti tadi. Coba kita jalankan programnya. Nah, programnya berhasil. Kita akan memasukkan jumlah anggota mahasiswa, misalkan kita masukkan 10. Nilai mahasiswa ke-1 misalkan nilainya 90. Yang kedua misalkan 78. Yang ketiga misalkan 85. Yang keempat misalkan 95. Yang selanjutnya yaitu misalkan 82. Selanjutnya 93, 75, 70. Selanjutnya misalkan 86. Yang terakhir, mahasiswa terakhir kita misalkan ke 90 lagi. Nah, di sini kita dapat membuat Pascal array sederhana dengan menggunakan for to do yang sangat singkat, dan kita bisa menginginkan berapa jumlah data yang kita masukkan, yang kita inputkan ke dalam hasil program tersebut tanpa kita harus membuat script programnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, sekian hasil dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.